wasallam. Nah, judul kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah. Ar-Risalatul Jami'ah. Ar-Risalah, risalah itu artinya surat. Artinya surat. Al-Jami'ah yang lengkap. Surat yang lengkap. Nah, kitab dinamakan Ar-Risalah itu sebenarnya sudah ada dari zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah dapat surat. Ada yang bertanya tentang cara memahami agama. Maka kemudian setelah itu Imam Syafi'i memerintahkan muridnya itu bernama Rabi untuk menulis. Ya Rabi uktub ar-risalah. Imam Syafi'i ngajari, ternyata jadinya surat itu satu kitab. Makanya Imam Syafi'i punya kitab judulnya Ar-Risalah. Nanti cara memahami ayat Quran gimana, hadis Nabi itu gimana seperti apa, itu ada di kitab Risalah Imam Asy-Syafi'i. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau seorang ulama yang luar biasa. Nah, kitab ini karya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Kemarin sudah kita sebutkan di Muqaddimah ya, beliau ini muridnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan sepeninggal dari wafatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka arah pandangan masyarakat di saat itu, para pencari ilmu itu tertuju kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, beliau dianggap sebagai seseorang yang mewarisi keilmuan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan seumur hidupnya Habib Al-Haddad itu ngajar terus. Ini dikisahkan, ini di Muqaddimah kitab ini. Itu ketika Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wafat, itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi masih baca kitab bersama beliau, itu kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Jadi Habib Al-Haddad itu sampai usia beliau wafat itu mesti ngajar terus, mesti punya jadwal rutin ngajar. Itu ngaji kitab Al-Muwatta Habib Ahmad bin Zain ini. Jadi alimnya itu luar biasa. Habib Al-Haddadnya ilmunya luar biasa, Habib Ahmad juga ilmunya luar biasa. Dan beliau ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, selain beliau itu fokus ngajar dan beliau juga punya banyak karangan kitab. Beliau punya menerangkan juga tentang tafsir surat Al-Fatihah. Itu juga ada daripada karangan beliau tentang tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian juga ada beliau itu mensyarahkan qasidahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu juga beliau jelaskan, juga beliau syarahkan. Kemudian beliau juga punya perhatian terhadap urusan membangun masjid. Jadi total masjid yang beliau bangun pada di masa itu ya, masa itu yang namanya ngumpulkan dana lewat online itu tidak ada. Dan beliau ini juga bukan seorang bisnismen juga enggak. Itu beliau total bangun masjid itu 11 masjid. Yang dibangun dari nol sampai jadi masjid. Yang dipugar tidak terhingga, banyak sekali. Dia punya perhatian dengan urusan masjid. Sebenarnya masjid itu dari dulu tuh sebagai pusat keilmuan. Sebagai pusatnya dakwah. Tapi sekarang masjid kita tuh kayak tempat parkir, datang selesai pulang ya kan. Nah, dulu tuh dipakai buat orang belajar cari ilmu ya di masjid. Orang mengkaji ilmu agama itu juga ada di masjid terus itu. Masjid dipakai buat keilmuan, masjid dipakai buat dakwah itu. Nah, Ar-Risalatul Jami'ah. Dan kitab ini yang saya baca ini syarahnya ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini yang saya baca. Dan kitab ini ditahqiq oleh salah seorang ulama muda, Habib Sayyid Ahmad bin Abdurrahman Al-Maghdi, yang saat ini beliau termasuk salah satu di antara anggota Majelis Ifta di Mesir di Al-Azhar. Kebetulan 2 tahun yang lalu pernah datang ke Solo dan saya sempat alhamdulillah ngaji dengan beliau sejarah madhab Syafi'i. Luar biasa ilmunya, alim luar biasa. Beliau itu murid dari Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi yang makamnya di Masjid Riyadh. Syekh Ahmad Al-Maghdi ini. Kita baca kitabnya saat ini. Baca kitabnya.
Ya, mari kita baca kitab Irsyadul Jami'ah, kita semua dapat berkah insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du, fahadihi masail mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran batinan. Wabillahi taufiqu. Kitab ini dimulai dan semua kitabnya para ulama itu dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Katakan dalam hadis setiap perkara yang penting kalau enggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka perkara tersebut dikatakan aqta. Ada juga yang mengatakan abtar. Artinya apa? Perkara tersebut itu jauh daripada berkah. Jadi kalau kita pengen segala sesuatu kita itu berkah, maka awali apapun juga itu dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca basmalah, mau minum baca basmalah, mau naik motor baca basmalah. Bahkan kalau sampai ada orang itu mau pergi, kemudian dia baca basmalah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka dia baca itu ketika mau pergi, dia akan mendapatkan dikatakan kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan au kama qala Rasulullah SAW. Kamu dicukupi, kamu dijaga dan setan akan menyingkir daripada kamu. Nah, kenapa itu? Karena doa yang diajarkan sama Nabi. Dan Nabi ngajarkan apa? Mau aktivitas apapun juga itu sering-seringlah itu membaca basmalah. Basmalah itu kalimat sakti. Kalau HP kita kalau mau buka email itu ada passwordnya enggak? Ada. Mau buka pintu keberkahan Allah juga ada passwordnya. Apa passwordnya? Passwordnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi apapun juga mulai sekarang awali dengan basmalah. Kenapa? Biar perbuatan kita itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanya, tadi duduk mulai taklim udah baca Bismillahirrahmanirrahim apa belum? Naik motor udah baca Bismillah apa belum? Belum. Nah, makan itu sampai-sampai saking pentingnya basmalah. Itu kalau kita lupa itu suruh baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah di awal dan juga di akhir. Suruh baca begitu. Kenapa? Biar kita tuh enggak sampai lupa membaca basmalah. Amal kita tuh nilainya sebenarnya duniawi untuk makan, senang-senang. Cuma begitu kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka ini jadinya amal yang berpahala. Kenapa? Karena kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Passwordnya dibaca, akhirnya turun berkah. Akhirnya turun berkah. Itu. Jadi itu yang ada di langit, yang ada dalam gudangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau mau dapat ada passwordnya. Ada passwordnya. Makanya ini sekalipun sepele, tapi mohon maaf banyak dilupakan saat ini. Mulai sekarang apalkan doa-doa yang biasa diajarkan sama Nabi Muhammad. Doa mau makan harus hafal, doa selesai makan juga harus hafal. Password dapat berkah apa, Beb? Bismillahirrahmanirrahim. Password dapat tambah nikmat apa? Alhamdulillah. Password pengen dapat pertolongan, la haula wala quwata illa billah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Password mau semua kebaikan bisa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Password pengen rezeki istighfar. Itu passwordnya dibaca. Lalu kita kepengennya banyak tapi enggak pernah baca password. Pernah baca passwordnya? Ya enggak bisa.
Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Lah bismillah sendiri itu maknanya luar biasa. Bismi artinya bi ismi, dengan nama Allah. Allah tahu semua, zat yang paling layak untuk disembah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar. Ar-Rahim dengan nikmat yang lebih lembut. Ar-Rahman itu bijala ilin ni'am. Begitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok bagi bismillah, kok enggak billahirrahmanirrahim? Kenapa kok harus pakai nama? Yang pertama karena memang itu perintah Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Maka doalah kamu dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya Allah aja itu kita pakai buat doa itu sudah mendatangkan keberkahan. Bismillah, nama. Dan akses untuk kita paling enggak bisa kenal sama orang itu kita paling enggak nyebut kenapanya? Nama. Misalkan nih. Ada orang lihat kajian di YouTube. Kajiannya bagus, terus yang dilihat apa? Temanya apa namanya? Namanya kan? Siapa ini yang bicara? Ya, jadi nama itu akses termudah untuk kita sampai kepada orang lain. Yang sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian namanya Allah itu ada banyak. Dengan dikatakan Imam Al-Qushayri menyatakan namanya Allah itu ada 1000 sebenarnya. 300 ada di kitab Taurat, 300 di kitab Zabur, 300 di kitab Injil. 99 ada di Al-Quran. Yang satu itu di Suhuf Ibrahim. Lah, kenapa kok dari sekian banyak nama Allah kok yang dipilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Allah itu juga punya nama Al-Qahar. Yang Maha Perkasa. Kenapa yang dipilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kenapa? Karena biar kita selalu ingat bahwasanya Allah itu Subhanahu wa ta'ala selalu membentangkan rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Ada satu kisah. Kisah ini saya baca di manuskrip ucapan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar. Ada seseorang, orang ini punya pekerjaan tukang kapal, nyebrangkan orang dari sisi timur ke barat nih, dari barat ke timur begitu. Suatu ketika orang ini tiba-tiba dapat penumpang. Cuma penumpangnya dari awal mau nyebrangkan udah minta gratisan, tapi bahasa gratisannya aneh. Kamu nyebrangkan saya demi Allah, mau apa enggak? Karena Allah. Tanya begitu ya mau. Mungkin mau jawab gak mau juga takut ini. Akhirnya setelah itu diseberangkan. Nah, ketika diseberangkan dia bilang begini. Nih si orang tua wajahnya kelihatan kalau orang soleh. Bawa tongkat, ada pakaian, ada tas atau apa begitu. Dia seberangkan bilang begini. Besok zuhur saya mati di pohon ini. Nanti kafannya itu di bawah kepala saya. Nah, besok zuhur tolong kamu ke sini, nanti kamu kuburkan saya ya, kamu mandikan saya, kamu kafani pakai kafan itu, terus kamu kuburkan saya. Nah, ini tongkat saya, baju dan sebagainya, ini titipan. Nanti kalau ada orang yang nyari, nanti kamu kasihkan. Ini kalau kita diajak ngomong begitu kan jeglek kita. Iki jane tenan apa ora, iki ngantuk apa ora. Itu kan kita bisa bingung. Tapi karena yang ngajak bicara ini orang soleh. Akhirnya dituruti. Oke, saya bawa titipannya. Kemudian setelah itu besok saya akan ke sini di waktu zuhur. Akhirnya setelah itu besok lupa dia. Baru ingat dekat asar. Kemudian dia terus
oh iya, ini masih ada tugas ini saya. Dia akhirnya kemudian setelah itu dia datang ke tempat itu benar. Yang kemarin diantarkan itu sudah tergeletak di bawah pohon, dilihat meninggal. Akhirnya diambil air lautnya itu, air sungai itu dimandikan, dikafani, dikuburkan di situ, disolatkan, kemudian dikuburkan. Satu titipannya mesti dibawa. Ini titipan buat siapa? Ditunggu sampai keesokan harinya tiba-tiba ada anak muda. Penampilannya enggak karuan, acak-acakan. Itu kalau orang lihat mungkin zaman sekarang mungkin kayak penampilan preman gitu loh. Kayak penampilannya seorang preman. Tiba-tiba datangin si tukang nyebrangin tadi nih. Kamu siapa? Kamu dititipin barang saya ya? Iya benar, kamu siapa? Saya yang disuruh ngambil. Sebentar, penampilanmu kok kayak gini? Ini yang titipkan ke saya tuh penampilannya wajahnya orang soleh kok. Ini wajahmu ini gak meyakinkan. Loh iya, saya ini disuruh ngambil. Kok bisa ya? Saya tuh semalam, saya tuh maksiat saya tuh. Ada acara pernikahan saya tuh ya lalai, saya joget, saya nyanyi. Mungkin ya dia juga dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Sampai dekat subuh saya teler ketiduran. Ternyata saya dibangunkan. Ada orang tiba-tiba bangun saya bilang begini. Ada walinya Allah meninggal. Kamu yang jadi penggantinya. Jadi sekarang kamu tobat, kamu ambil titipan kamu di tukang seberangkan kapal namanya Fulan-Fulan di daerah ini. Saya dengar itu langsung saya nangis, saya mandi, kemudian saya nyari kamu. Saya sudah ketemu dengan kamu, saya benar-benar saya lepas semua pakaian saya mau ganti dengan pakaian itu, saya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya jalan. Akhirnya orang ini yang pegawai kapalnya ini sepanjang malam dia nangis terus. Setelah itu malamnya dia mimpi. Dia mimpi mendengarkan mungkin satu suara. Suara itu menyatakan, kamu jangan protes. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anugerah kepada hambanya. Rahmat Allah itu mendahului dan meliputi segala apapun juga. Jadi kalau Allah mau menunjuk seseorang diangkat jadi kekasihnya, maka tidak ada orang yang bisa bertanya sebabnya kenapa kok dia, kenapa kok bukan saya, kenapa kok bukan si itu, tidak bisa. Kenapa? Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajaran di antaranya rahmatnya Allah itu enggak nunggu orang itu punya amal apa enggak. Allah pengen ngasih rahmat, ya Allah akan memberikan rahmat. Cuma ada aturan Allah. Kalau kita beramal ya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang diangkat jadi kekasih Allah itu tidak sesuai dengan selera manusia kadang-kadang. Lu itu kok bukan bapak itu ya? Loh, kok bukan yang setiap Senin datang ke pengajian? Nah, setiap Senin juga nunggu waktunya mungkin. Tapi kenapa kok dia? Lu itu dia saya masih tahu dia tuh preman kok. Ini enggak ada amal soleh sebelumnya loh. Tiba-tiba diangkat. Ya memang Allah berkehendak kok. Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak perlu alasan untuk mengerjakan apapun juga. Allah itu tidak perlu alasan untuk masukkan kita ke surga atau enggak masukkan kita ke dalam surga, itu semuanya milik Allah. Jadi semua terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengertian kepada kita nama Allah yang digunakan dalam setiap kali kita bertindak, setiap kali kita berucap, setiap kali kita berbuat adalah yang maha pengasih juga maha penyayang. Makanya berharaplah terus dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tuh ketika banyak amal kita pede doa, ketika amalnya dikit tidak pede untuk doa salah. Karena berarti kita ngandalkan amal. Amal itu syarat untuk kita menjadi hamba yang dicintai sama Allah.
Tapi yang jelas kasih sayang Allah itu adalah segala-galanya. Bahkan lebih daripada amal kita semuanya. Saya dipahami ya? Ada seseorang yang sudah sangat kaya raya. Sekarang sudah sangat kaya raya. Kekayaannya itu 1 juta triliun. Nolnya berapa itu? 1 juta triliun dolar. Pol ini ya. Terus kamu datang ngasih 10.000. Sama dia ngasih 10.000. Ngaruh apa enggak? Ngaruh apa enggak? Dia semakin kaya enggak? Enggak. Kalau yang ngasih 10.000 enggak ngasih semakin miskin apa enggak? Enggak kan? Nah, itulah Allah terhadap amal kita. Amal kita itu enggak nambahi kekuasaan Allah. Kita enggak beramal juga enggak mengurangi kekuasaan Allah. Tapi kitalah yang butuh beramal. Kenapa? Agar kita itu jadi hamba yang mengikuti aturan Allah. Jadi jangan kita pernah menganggap Allah semakin hebat kalau kita beramal. Sorry, amal kita seberapa? Allah enggak semakin hebat kalau kita beramal. Allah itu sudah maha hebat. Sudah paling top, goyah, puncaknya. Sudah paling puncaknya. Udah yang paling puncak Allah Subhanahu wa taala itu. Nah makanya pokoknya kita semuanya ini, pokoknya kita beramal sambil kita selalu mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu hati mengharapkan kasih sayangnya Allah ini loh. Karena kan kita beramal karena syarat aja. Pokoknya sholat ya ora sholat mlebu neraka. Kan kita mikirnya gitu, itu kelirunya kita. Itu kelirunya kita. Kita ketika sholat harus mikir, ini sebab saya dapat kasih sayangnya Allah, jadi saya harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah sebab saya itu dilihat, dipandang, disayang sama Allah. Ini adalah sebab saya dapat cintanya Allah, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi motivasi amal solehnya kita itu dirubah. Jangan hanya yang penting ini kewajiban, wis tak lakoni alhamdulillah lega. Kadang-kadang kita pergi, kita sholat awal, nanti teman kita baru sholatnya jam 11 malam. Kita bilang, lega ya, wis sholat. Lah, ya satu kok beban hidup gitu. Yang satu itu jangan dijadikan sebagai beban hidup. Sholat itu adalah sebagai sarana kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, panjang sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Lillah milik Allah. Rabbi. Kata Rabbi secara bahasa artinya pemelihara. Secara maknawi yang dimaksud adalah Tuhan Allah, pemelihara, penguasa al-alamin, alam semesta. Dan juga yang memaknai al-alamin itu adalah manusia, bangsa manusia, malaikat dan jin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam, pemelihara alam semesta ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Saya memuji Allah dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat Allah dan menyamai tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang memenuhi semua nikmat Allah dan juga selevel dengan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Allah sama kita bisa dihitung apa enggak? Bisa dihitung. Kalau kita mengucapkan ini berarti kita memuji Allah dengan pujian yang tidak bisa terhitung. Makanya kalau sampai ada orang yang bersumpah, saya bersumpah saya akan memuji Allah dengan pujian yang paling istimewa. Gimana cara mujinya? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Itu pujian kepada Allah yang paling istimewa. Sering-sering kita baca ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bayangkan itu kalau kita muji Alhamdulillah aja dikatakan afdalu doa Alhamdulillah. Lah kalau pakai hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya lebih top lagi ini pujiannya. Lebih istimewa lah lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassallallahu dan semoga Allah mencurahkan sholawat atas junjungan kita Nabi Muhammad. Wa ala alihi dan atas keluarganya. Wasahbihi dan sahabatnya. Wassalam dan semoga Allah juga mencurahkan salam kepada beliau. Salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Rahmat dan pengagungan Allah pada Nabi Muhammad. Berarti kalau kita menyatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka makna yang paling indah sebenarnya, ya Allah berikanlah rahmat pengagunganmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Salawat pada Nabi. Nah para ulama itu kalau memulai, ini kan judulnya bagaimana para ulama memulai. Para ulama itu kalau memulai kitabnya itu pasti ada. Apa? Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat. Begitu juga kita ini kalau mau memulai kehidupan yang lebih baik lagi, maka bismillah di setiap keadaan, alhamdulillah di dalam setiap kita merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sholawatlah sebanyak-banyaknya. Perbanyak bismillah, alhamdulillah, sholawat. Hidup kita pasti akan berubah. Enggak mungkin enggak berubah. Berbuat bismillah. Ingat sesuatu, alhamdulillah. Sholawat sama Nabi Muhammad. Pasti hidup kita berubah. Begini para ulama memulai kitab, artinya apa? Memulai kitab agar menjadi kitab yang manfaat, maka dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat. Memulai hidup agar jadi hidup yang lebih bermakna, perbanyak bismillah, alhamdulillah, dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu. Di kitab sholawat, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi bersabda, man shalla alayya fi kitabin, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dhalikal kitab. Barang siapa yang bersolawat atasku di sebuah kitab, sebuah buku, maka malaikat selalu bersolawat atasnya selama namaku masih tertulis di dalam buku tersebut. Makanya kalau punya kitab tulisin solawat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Beb udah tertulis beb, beda, sekarang kita yang nulis. Kita yang nulis. Mau enggak disolawati terus sama para malaikat? Mau enggak? Didoakan terus kita sama para malaikat. Kalau kita nulis solawat di buku kita. Kita punya buku tulisin solawat. Nah biar selalu kita mendapatkan solawatnya para malaikat. Gitu. Paham ya? Itu selama tulisannya ada itu diistighfarin, diselawatin oleh para malaikat. Hadis riwayat yang lain itu diistighfari sama para malaikat. Artinya apa? Mendapatkan doa kalau kita itu menuliskan sholawat. Bersolawat atas siapa? Atas junjungan kita Nabi besar Muhammad dan juga keluarganya. Nabi SAW ngajarin kalau kita tuh sholawat maka jangan lupa juga sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi.
wasallim boleh, wasahbihi wasallim juga boleh. Riwayat itu seringnya untuk keluarga Nabi. Makanya kalau kita sholat kepada Nabi Muhammad itu juga sholat kepada semua keluarga Nabi. Siapakah keluarga Nabi Muhammad? Kalau itu urusannya berhubungan dengan urusan nasab, keluarga Nabi Muhammad itu yang punya hubungan darah dengan beliau. Apa ya? Bani Hashim, Bani Muthalib, kemudian cucu beliau dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Semuanya ya. Nah. Lalu itu Nabi Muhammad kan tidak punya anak lakinya, kan tidak punya keturunan. Iya, khusus untuk Nabi Muhammad keturunannya dari putri beliau Fatimah. Khusus untuk Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan bawah-bawahnya itu semua adalah keturunan dan cucu Nabi Muhammad SAW. Begini, kira-kira kalau ada orang yang baca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi dapat bagiannya apa enggak? Dapat apa enggak? Dapat kan? Nah, kira-kira kalau mendapatkan bagian sholawatnya di keluarga Nabi, jenengan mau apa enggak? Mau apa enggak? Di setiap disebutkan wa ala ali Muhammad jenengan katut, mau apa enggak? Mau? Nah, kalau jenengan mau, yang pertama jenengan cinta sama keluarga Nabi. Nanti katut. Salman cinta sama keluarga Nabi, akhirnya Salman kata Nabi, Salman minna ahlul bait. Salman ini ahlul bait juga. Dan juga para ulama menyatakan dalam hadis, bahwasanya keluarga Nabi itu adalah kullu mu'minin taqin, setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dan iman itu tidak mungkin ada pada diri seseorang kecuali iman itu diiringi dengan cinta kepada Nabi dan juga cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi modal cinta Nabi, modal cinta keluarga Nabi, tiap ada yang baca sholawat pada keluarga Nabi, jenengan juga dapat. Enak tak? Enak kan? Gitu. Nah, sholawat pada Nabi dan keluarga Nabi. Kemudian juga sholawat kepada sahabat Nabi. Siapa sih sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah setiap orang yang dia itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan iman dan matinya pun juga iman. Jumpa sama Nabi Muhammad dalam keadaan iman dan matinya pun juga dalam keadaan beriman, maka dia adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Coba salam kepada Nabi. Sebagian ulama menyatakan sholawat kepada Nabi itu bisa menjadikan orang sampai kepada Allah sekalipun tanpa guru. Nah, bukan berarti kalau begitu enggak berguru, enggak. Sunatullah tetap ada. Yang namanya anak itu tidak mungkin lahir kecuali tanpa bapak. Orang itu enggak mungkin sampai kepada Allah kecuali ada yang membimbingnya. Tapi kalau orang itu sering baca salat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia nanti akan ada taksir, ada efek pengaruh yang luar biasa, seakan-akan dia itu dibimbing oleh seorang guru. Dan mungkin berkat sholawatnya dia akan diberjumpakan dengan seorang guru. Sebagian ulama menyatakan juga bahwasanya kalau sholawat kepada Nabi Muhammad sekalipun riya tetap dapat pahala. Tetap mendapatkan pahala. Walaupun ada sebagian lagi yang menyatakan enggak, sholawat itu sampai sekalipun riya maksudnya sampai kepada Nabi. Tapi yang baca tetap harus menjaga keikhlasan hati. Ini bab sholawat kalau mau kita terangkan satu pengajian sendiri belum selesai nih bab sholawat sebenarnya. Ini sholawat itu luar biasa. Karena ini berhubungan dengan yang di kitab, maka yang kita tulis di kitab itu sholawat itu, maka insya Allah kita semua juga akan mendapatkannya. Daripada keberkahan sholawat kalau kita nulis sholawat di kitab tersebut. Gitu. Nanti sampai rumah ditulis ya sholawatnya ya. Tapi pakai bahasa Arab lah, jangan bahasa Allahumma sholli. Wallahualam kalau pakai bahasa Latin gimana itu? Kalau pakai bahasa Arab nanti kita dapat tinggal copy paste tulisannya itu aja. Kan sudah ada tulisannya kan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gitu. Kemudian jadi tentang sholawat tadi saya terangkan lagi. Jadi sholawat itu katakan syekhun man la syeikhalah. Itu adalah guru bagi orang yang enggak punya guru. Artinya apa? Sholawat itu punya pengaruh untuk menjadikan orang itu terdidik sama seperti seakan dia itu punya guru murabbi yang bisa menyampaikan dia kepada Allah. Makanya sholawat ini bisa untuk menjadi obat untuk hati dan akal kita. Habib, saya tuh marah sama seseorang, saya dendam sama dia. Caranya gimana? Biar saya tuh menghilangkan dendam saya, sholawat. Yang banyak. Habib, saya itu suka gelisah, khawatir. Caranya gimana biar gak gelisah? Sholawat. Semua sholawat itu. Habib, saya tuh kok kadang-kadang pikirannya tuh kacau. Gimana? Sholawat. Sholawat itu bisa berfungsi sama seperti guru, bisa benerkan pikiran seseorang, bisa menata batin seseorang. Saking besarnya pengaruhnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Habib, saya punya anak nakal, sholawatin. Gitu. Habib, suami saya kok sukanya begitu, sholawatin aja. Pokoknya semuanya sholawat ya. Sholawat. Sudah saya sholawatin masih tidak bisa, ya sudah tinggal tunggu disolatkan kalau begitu. Ya enggak, kalau mati ya disolatkan ya. Maksudnya selawat nanti insya Allah akan berubah. Makanya itu, kenapa kok ahli hadis itu afdol? Kenapa? Karena paling sering menyebut nama Nabi Muhammad dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap orang yang beragama Islam. Ya, ini pembahasan tentang hadis insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya aja deh insya Allah. Di pertemuan berikutnya kita akan ngaji 2 hadis ini ya. 2 hadis ini sampai ke belakang. Dan kan ini nyebut tentang Imam Ghazali kan. Nanti pertemuan yang selanjutnya lagi setelah ini kita akan kupas tuntas Imam Ghazali. Insya Allah ya. Setuju? Bahas tuntas Imam Ghazali, kita mau lahirnya di mana, nama bapaknya siapa, pertama kali belajar gimana. Dan Imam Ghazali itu juga punya buku autobiografi beliau judulnya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Karena beliau itu ketika sudah sampai puncak jadi seorang ulama yang hebat, beliau itu merasakan kegersangan batin. Merasakan kegersangan batin sampai akhirnya beliau itu mencari ketenangan batin dan akhirnya mendapatkan ketenangan batin ada pada ilmu tasawuf. Nanti perjalanan Imam Ghazali akan kita terangkan nanti insyaallah ya. Itu insyaallah 2 pertemuan lagi. Pertemuan depan kita coba mengaji 2 hadis sama lanjutan daripada kitab Muqaddimah kitab Risalatul Jami'ah insyaallah gitu. Jadi biar kita, karena ini tentang thalabul ilmi ini saya pengen menyampaikan detail tentang kenapa sih kok cari ilmu yang wajib itu, ilmu yang wajib itu yang bagaimana satu. Yang kedua, kenapa kok mencari ilmu itu wajib. Satu, yang ketiga, bagaimana ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW punya kepedulian tentang masalah ilmu itu luar biasa. Nanti kita terangkan. Dan man salaka thariqan yaltamisu fihi
ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, itu juga memerlukan keterangan yang panjang sampai nanti bagian akhir mukadimah. Pertemuan berikutnya baru kita tentang ngaji tentang sejarah Imam Ghazali. Nah, tentang masalah sholawat saya mau kembali lagi tentang bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Jadi kesimpulan ngaji kita di kesempatan hari ini sudah 45 menit ngaji soalnya. Mau berbuat apapun juga itu baca bismillah. Mau makan bismillah, makannya berkah. Mau minum bismillah, minumnya berkah. Nah, soalnya saya masih ingat dulu orang-orang dulu kalau ada anak makannya membabi buta. Mungkin istilah buta itu karena membabi buta itu mungkin ya. Membabi buta makannya, buahnya. Diingetin apa? Baca bismillah apa enggak tadi? Kenapa? Kok enggak kenyang-kenyang? Jangan-jangan setannya ikut makan. Mau pakai pakaian itu kita suruh baca bismillah. Kemudian setelah itu kita semuanya kita disuruh sering ucap alhamdulillah. Kita mau berangkat ke majlis taklim, berangkat bismillahirrahmanirrahim, jalan. Sampai tempat selamat, alhamdulillah. Nanti mau pulang, bismillahirrahmanirrahim. Sampai tempat rumah juga alhamdulillah. Jadi awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Dan setelah itu, alhamdulillah itu sebagai wujud syukur. Sering-seringlah kita mengingat nikmat Allah. Senin kemarin saya sudah menyampaikan dan akan saya ulangi lagi. Nikmat Allah kepada kita itu tidak terbatas. Enggak bisa dihitung. Sedangkan jumlah umur kita, masa kita di dunia ini itu terbatas dan bisa dihitung. Jadi kalau kita semuanya hidup ini kita hanya niat saya ingin hidup dengan merasakan nikmat-nikmat Allah, mengenang nikmat-nikmat Allah, mengagungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan seperti itu, maka sampai habis umur kita masih belum bisa mengenang semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Gak bisa. Dan orang itu kalau hidupnya membiasakan diri untuk mengingat nikmat, hidupnya kira-kira senang apa enggak? Kenapa? Karena dia nampaknya keindahan terus. Ya Allah, saya udah dapat nikmat ini kok, udah dapat nikmat ini kok. Kalau seandainya balasan kita mengingat nikmat Allah itu hanya kita akan merasakan kebahagiaan hidup karena kita ingat nikmat Allah, itu udah cukup. Tapi Allah menjanjikan setiap orang yang bersyukur, Allah akan memberikan tambahan nikmat. Jadi nikmat itu ada tali yang menyambungkan dengan syukur. Kalau kita megang syukur, berarti kita juga akan memegang tambahan nikmat. Selama kita masih sering syukur, gondelan pegangan sama syukur terus, maka selama itu juga kita akan mendatangkan kenikmatan dari Allah untuk kehidupan kita semuanya. Jadi bismillah, alhamdulillah. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi itu cara tercepat untuk mendatangkan segala macam kebaikan yang unlimited, enggak terbatas. Ada orang bertanya, Habib saya itu jarang doa tapi saya itu sholawat terus. Lah berarti kamu udah doa dengan segala macam kebaikan. Berarti kamu sudah memohon segala macam kebaikan dengan bacaan sholawat kamu tersebut. Itulah keberkahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, 3 hal ini jadikan ini hidup kita ya, isi kita isi dengan ini. Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Bismillah, alhamdulillah, sholawat terus. Ini yang dipegang. Kenapa? Ulama memulai kitabnya dengan ini, maka kita memulai kehidupan kita setelah ini juga dengan 3 hal ini. Sering-sering ucapkan bismillah, alhamdulillah, sholawat. Nanti ini bentar lagi dapat kopi. OTW kopinya masih.
Ntar lagi dapat kopi, minum kopi, ucapkan bismillah. Selesai, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Mau saya praktekkan cuma punya saya juga belum datang. Jadi, atau ini, jadi tidak bisa dipraktekkan ya. Itulah tentang salat kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Sesuai dengan tema, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ya, ada. Mas Roni? Ya, Mas di sini Mas. Baiknya dipegangkan Mas Roni, tidak apa-apa ya? Ya. Biar sesuai dengan SOP kesehatan COVID-19. Dan COVID-nya segera pergi insya Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon izin bertanya. Silakan. Jikalau ada seseorang yang memberi pinjaman kemudian berakad, saya pinjamkan kamu sekian dengan tempo habis hari ini, namun kamu tidak perlu risau, khawatir dan terburu-buru untuk melunasinya, sebab mulai besok saya berharap dicatat dan mendapat pahala sedekah sebanyak sejumlah yang saya hutangkan. Lalu apabila di antara kita ada yang meninggal duluan dan hutang tersebut belum lunas, maka saya sedekahkan untuk dirimu. Pertanyaan yang pertama, bolehkah berakad seperti itu? Lalu yang kedua, dalam akad seperti itu apakah sudah mencerminkan untuk mengharap kasih sayang kepada Allah atau masih berfokus pada amal? Sekian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dikatakan bahwasanya orang yang dia itu memberikan pinjaman kepada orang lain, maka selama pinjaman itu belum dibayar, maka setiap harinya dia dicatat bersedekah senilai itu. Dikasih pinjaman misalkan 5 juta, ya tiap hari dicatat seakan-akan dia bersedekah senilai 5 juta. Kalau niatnya begitu gimana? Tidak ada masalah. Dan tentu kan tadi memang akad yang syar'i ya seperti itu. Yang syar'i ya seperti itu. Kenapa kok riba itu ditentang sama syariat? Karena sebenarnya minjami kepada orang lain itu sebenarnya adalah akad untuk tolong menolong. Kenapa kok dibisniskan? Kenapa kok dibisniskan? Kenapa orang yang sampai dia itu berhutang berarti memang dia kepepet. Makanya dia itu sampai berhutang. Lah kok kalau kamu minta hutangnya 100.000 kok kamu minta suruh bayar 150.000. Lah kalau misalkan kamu utang untuk bisnis, nama akadnya qirot, mudharabah, ya udah berarti kamu ngasih modal, nanti bagi hasil, kalau memang menghasilkan, kalau rugi ya namanya bagi rugi. Ya memang aturannya begitu, kok bingung bagi rugi. Ya gitu aturannya, sekarang kan enggak, bagi hasilnya mau, bagi ruginya enggak mau, ya kan? Nah, makanya gimana, ya udah berarti kalau mau minjamkan utangan, misalkan untuk memodal dan sebagainya, gimana ya istikharah dulu, mantap badinya, baru diberikan nanti saya itu bagi hasil. Ya ngutang itu memang seperti itu, kita ngasih pinjaman kepada orang lain dengan harapan apa? Mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus niatnya tadi seperti itu sudah bagus, apalagi diniatkan kalau sampai ada yang meninggal nanti itu berarti sudah lunas, nggak ada masalah, bagus. Imam Abu Hanifah itu hobinya ngutangin orang. Hobinya ngutangi orang. Nanti kalau orang itu sudah bayar gitu, sama orang itu punya uang, orang itu datang bayar, pembayarannya diikhlaskan. Jadi tidak diikhlaskan dari pertama, saya ngutangi 10 juta. Tidak diikhlaskan, ikhlas buat kamu, enggak. Sampai orang yang bisa bayar, begitu orang yang bisa bayar mau ngasih, sudah saya ikhlaskan buat kamu. Jadi dia dapat pahala menghutangi,
itu sekian banyak, saya itu nanti dapat pahala untuk mensedekahkan harta. Ini kalau masih ada zaman sekarang, saya minta nomor HP ya nanti ya. Pernah suatu ketika beliau itu jalan, saking panas, namanya Jazirah Arab ya, tahu sendiri panasnya itu luar biasa. Beliau itu berjalan, ketika itu beliau mau berteduh. Ketika beliau itu berteduh, beliau ingat ini orang punya utang sama beliau nggak jadi berteduh di situ. Kenapa? Takutnya ada tambahan, jadinya riba nanti. Karena riba itu tidak mesti tambahannya nilainya materi. Makanya kalau seandainya ada orang ngutangi, misalkan kamu utang sama saya nih 10 juta, nanti kembalikan 10 juta plus kamu mijeti saya ya, itu riba. Padahal plusnya kan cuma pijet kan, riba. Kamu saya utangi 10 juta, nanti balikkan ke saya 10 juta plus kamu harus mau jual rumah kamu ke saya. Harga normal tetap, tapi itu riba. Kenapa? Kullu qardhin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang kok menarik suatu kemanfaatan, maka itu namanya riba. Dan manfaat itu kan tidak mesti nilainya harus materi, bisa juga hal-hal yang lainnya. Begitu. Jelas ya? Ada lagi yang mau tanya? Monggo silakan. Tim pembagian kopi kalau sudah bisa dibagi, enggak apa-apa dibagi. Ya. Monggo, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intanya Beb, bagaimana kalau kita mengamalkan sholawat Jibril, apakah sholawat itu sampai ke keluarga Nabi dan para sahabatnya? Mohon penjelasannya Beb. Terima kasih. Sholawat Jibril itu yang kayak gimana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan sholawat yang tanpa menyebutkan wa ala alihi, maka itu enggak sampai kepada keluarga Nabi. Sampai kepada keluarga Nabi. Sholawat yang sampai kepada keluarga Nabi itu ketika disebutkan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW secara zahir begitu. Namun bagaimana dengan anugerah Allah? Memang Allah kepengen ngasih, ya itu di luar daripada konteks ilmiahnya ya. Tapi yang jelas sholawat itu bagus dibaca, enggak ada masalah. Kadang ada orang tuh membaca sholawat itu untuk biar cepat. Sebagaimana Nabi kan juga ngajarin itu dalam hadis yang sholawat 100 kali ba'da subuh dan ba'da maghrib kan cuma Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Enggak ada masalah, itu dibaca enggak ada masalah boleh. Namun yang biar sampai kepada keluarga Nabi tetap harus dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Gitu. Sampai kepada sahabat Nabi juga tambah lagi wasahbihi tadi itu. Ya. Begitu. Ada lagi? Monggo. Kopinya lo yang biasa bagi kopi? Tidak ada orang tuh nih. Yuk lanjut. Ada yang naik lagi? Ini kalau ada yang gantikan jawab pertanyaan, saya yang bagi kopinya enggak apa-apa. Ya, monggo Mas. Ada rotinya juga, rotinya dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib. Tadi sudah dijelaskan tentang alhamdulillah adalah sebaik-baiknya doa dan sholawat juga sebaik-baiknya doa dan jika misal waktu senggang itu yang terbaik yang kita bacakan yang mana ya? Kira-kira kita lagi senggang, lagi nggak ada kerjaan, pengen menzikirkan itu yang lebih utama yang alhamdulillahnya atau yang sholawatnya? Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau masalah zikir itu kalau orang memperbanyak zikir itu kembali ke seleranya dia. Ke seleranya dia. Alhamdulillah punya keunggulan sendiri. Sholawat juga punya keunggulan tersendiri. Gitu. Nanti ucapan tahlil la ilallah juga punya keunggulan tersendiri. Nanti ucapan istighfar juga punya keunggulan tersendiri. Mana yang paling bagus? Nah, yang paling bagus ketika setelah makan antara alhamdulillah sama sholawat paling bagus itu alhamdulillah.
Namun di luar itu ya lebih bagus kita memperbanyak sholawat. Kemudian setelah itu istighfar dengan sholawat, mana yang lebih bagus? Kalau sebelum subuh atau di bulan Rajab itu memperbanyak istighfar. Tapi di luar itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi masing-masing itu punya kelebihan sendiri. Tergantung lisan kita itu lebih enak melafadzkan yang mana. Atau hati kita cocok dengan yang mana. Karena ada ulama yang senang dikiranya itu la ilaha illallah, ada ulama yang senang dikiranya itu istighfar, ada ulama yang senang dikiranya Allah begitu. Ada ulama yang senang dikiranya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tergantung mana yang mudah untuk kita lafadzkan dan mana yang bisa punya pengaruh dalam hati kita, yaitu yang kita baca. Jadi tiap orang mungkin punya kapasitas berbeda. Namun kalau setelah makan, atau setelah minum, atau ketika mau mensyukuri sesuatu itu ucapan alhamdulillah. Namun kalau ketika sebelum subuh, waktu sahur atau bulan Rajab itu selanjutnya adalah salawat pada Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih begitu. Yep. Ada lagi, monggo silakan. Yap, Mas Rani. Minal masyriq ilal maghrib. Dari kanan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Beb, tadi sudah dijelaskan tentang pegangan hidup, ada bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Tadi juga sudah dijelaskan kalau kita menulis kitab menyertakan sholawat atas Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan sholawat dari malaikat selama masih tercantum sholawat tersebut di kitab tersebut. Relevansinya dengan zaman sekarang, kan banyak yang buat konten di YouTube. Semisal di konten tersebut kita menyantumkan sholawat atas Nabi, apakah pahalanya sama dengan kita menyantumkan sholawat pada kitab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalkan ada video YouTube gitu, kemudian ada tulisan sholawatnya seperti itu. Apakah sama dengan menuliskan kitab? Wallahu a'lam. Kalau secara nasnya saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas yang namanya anugerah Allah Subhanahu wa taala itu luas. Itu luas. Lalu seandainya Anda menulis di iPad ini Anda menulis selawat kepada Nabi Muhammad SAW, saya rasa kalau saya suruh jawab berdasarkan nas, ya nasnya tidak ketemu. Tapi saya rasa yang ada di sini itu sekalipun ini kan bukan kitabah ini. YouTube itu kan bukan kitabah, ini kan namanya cahaya kan. Artinya ketika misalkan gelap begini kan tidak kelihatan apa-apa kan. Namun ketika dibuka begini, ini kan baru kelihatan. Ini kan kalau ada cahaya baru kita bisa melihat. Apakah kalau nulis di situ sama? Secara nas saya belum pernah membahas itu karena memang di zaman dulu kan tidak ada itu. Tapi yang jelas kalau kita melihat daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita menuliskan sesuatu yang berpotensi tulisan kita itu akan punya potensi tulisan itu tetap ada dalam jangka waktu yang lama. Berarti ketika kita tuliskan itu ada di Facebook kita, ada di YouTube kita, ada di akun sosmed kita, ada di misalkan profil picture kita dan lain sebagainya, maka selama tulisan itu masih ada, maka insya Allah kita dihitung juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah seperti itu. Namun saya jawab bukan berdasarkan nas, hadis, ini saya jawab berdasarkan harapan terhadap luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu. Ya. Memang kalau biasa jawab fikih itu harus sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Yang enggak ada nasnya itu ya kita nyatakan ini nasnya enggak ada. Namun kita berharap dengan keluasan anugerah Allah Subhanahu. Makanya terus kita misalkan nulis misalkan ya broadcast daripada broadcast enggak penting isinya hoax atau kabar rupiah dan dolar dan lain sebagainya. Itu semua kan sudah ada yang ngurus itu. Rupiah dolar kan semua sudah ada yang ngurus bagiannya sendiri. So kita ngurusi kita baca sholawat ini, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Keren. Akhirnya orang baca sholawat. Untukmu yang sedang putus asa, gundah gulana, galau, sedih, banyak hutang. Banyak ini nanti ini.
perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tulis bawahnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Kemudian selanjutnya. Ada lagi yang mau nanya? Yang perempuan, ibu-ibu. Boleh? Pertanyaan terakhir. Ayo silakan. Ada enggak? Oh, malah yang cowok. Monggo. Mas Roni. Jangan dulu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Habib, berkaitan dengan sholawat. Simtudurat itu kan banyak sholawatnya ya. Namun ada saya mewakili pertanyaan dari teman saya, perempuan, itu kalau baca simtudurat itu kalau lagi haid itu bagaimana? Kan di simtudurat itu ada pasal-pasal tertentu yang ada lafal Qur'annya gitu. Yep. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca maulid simtuduror ataupun maulid burda ataupun kitab hadis yang di situ ada ayat suci Al-Qur'annya ketika masa menstruasi. Diperbolehkan atau tidak? Nah, jawabannya perempuan yang sedang menstruasi itu tidak diperbolehkan membaca ayat Al-Qur'an jika tujuannya memang ingin membaca Quran mencari pahala daripada bacaan Qurannya tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu juga ayat Quran, iya kan? Tapi kalau misalkan perempuan haid baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun karena ada yang meninggal, itu enggak apa-apa. Tapi ketika dia baca ketika niat ngaji Quran itu yang tidak boleh. Jadi ketika perempuan haid, misalkan ada perempuan haid, dia ceramah yang menyampaikan tentang ayat Quran, enggak ada masalah. Nah, apalagi baca simtuduror, baca kitab hadis, baca buku apapun juga itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena niatnya dia kan baca bukunya, bukan niat untuk mencari pahala dengan membaca Al-Quran. Perempuan haid baca tahlil boleh apa enggak? Boleh. Tapi waktu menghadiahkan Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Yasin ya jangan. Tahlilnya, zikirnya itu enggak ada problem, enggak apa-apa. Itu ya, paham maksudnya kan? Itu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Perempuan, ibu-ibu, monggo, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada atau belum dikasih mic ini? Mas Rani mic-nya ada di belakang. Udah. Ada yang nanya enggak? Tinggal angkat tangan. Tidak ada ya? Nah, kalau nggak ada berarti cukup. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan ngaji lagi tentang masalah menuntut ilmu. Itu lanjutan mukadimahnya. Nanti berarti insya Allah 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi kita juga mau mengkaji tentang kehidupannya Imam Ghazali. Terakhir sebelum saya tutup, saya itu tadi juga mendapatkan pertanyaan bagaimana cara menasihati yang baik. Cara menasihati yang baik itu ya kita meniru teladannya Nabi Muhammad SAW. Manusia itu punya akal yang bisa digunakan untuk berpikir. Kalau kita itu pengen memberikan nasihat yang baik terhadap suatu kebenaran, maka sampaikanlah nasihat yang bisa diterima sama logikanya dia. Kemudian setelah itu niatkan untuk kita tuh mengharapkan kebaikannya dia. Dan yang ketiga jangan lupa mendoakan dia. 3 hal ini yang harus ada dalam setiap kita memberikan nasihat. Contohnya apa? Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi didatengin sama seseorang pemuda izin mau berbuat zina. Nabi pasti niatnya baik, Nabi pengen kebaikan bagi si pemuda ini. Dan Nabi ngajak bicara sesuai dengan logikanya dia. Kamu mau enggak ibu kamu dizinai? Enggak mau, itu yang kamu zinai juga ibunya orang lain. Kamu mau anak perempuan kamu dizinai? Enggak mau, itu anak juga anak perempuannya orang lain. Jadi masuk ke logikanya, kalau kamu enggak mau diganggu, kamu jangan
mengganggu. Setelah itu terakhir didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memberikan nasihat, kenapa nasihat kita itu kok kadang-kadang gak masuk? Memang hidayah itu Allah. Tapi nasihat itu kenapa kok kadang-kadang gak masuk? Itu karena kadang-kadang kita keduluan emosi. Jadi kita ingin membuat dia merasa bersalah. Kita ingin membuat dia itu merasa hancur. Tentu ada rasa nafsu untuk menjatuhkan dia. Ini yang menjadikan nasihat kita nggak bisa diterima. Dan kita hanya pandai memberikan nasihat, tapi terkadang kita kurang pandai menata niat dan juga mendoakan. Kalau kita menata niat yang baik, kita benar-benar pengen kebaikan untuk dia, dan kita juga sampaikan dengan bahasa yang bagus, dan kita doakan dia, insya Allah nasihat kita akan diterima. Itu syarat memberikan nasihat yang baik. Semoga insya Allah kita semua dapat kehidupan yang berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang belum punya kitab Risalatul Jami'ah bisa beli. Harganya sama rokok 1 bungkus, misi mahal rokok insya Allah begitu. Dan saya harapkan jenengan yang sudah biasa hadir usahakan aktif. Jadi sekalipun ada hujan batu tetap hadir. Sakit gimana Beb? Sakit tetap hadir kecuali kalau diinfus. Nah enggak usah hadir enggak apa-apa. Karena repot bawa infus ke sini. Kenapa? Karena nanti harapan saya kalau ini sudah hatam Risalatul Jami'ah semuanya, nanti jenengan bisa ngajarkan ini sama orang lain. Paling enggak yang kepala keluarga ngajarkan di rumahnya. Atau ngajarkan di teman kantor. Kenapa? Sudah hatam kitabnya kok. Hatam kitabnya, ngerti isinya dan punya sanatnya. Kalau sampai terpaksa tidak hadir, maka jenengan nanti bisa nyimak dari YouTube. Begitu, paham ya? Harapan seperti itu. Jadi yang namanya usaha dakwah kita itu terus berlanjut. Berlanjut, begitu ya. Nanti jenengan sudah bisa jadi seni hatam, jenengan bisa jadi ustadz spesialis atau ustadzah spesialis Risalatul Jami'ah. Tapi kalau ditanya yang lainnya jangan jawab ya. Tanya fikih yang belum dijelaskan di sini juga jangan dijawab. Nanti akan mukadimahnya kan nanti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti nerangkan. Ini pujian kepada Allah yang paling istimewa. Jadi kalau ada orang mau memuji Allah dengan pujian yang teristimewa dengan cara muji alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Kemudian sholawat. Kenapa kok ulama itu memulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, nah di situ berkah. Nanti kan bisa diterangkan, jadi keterangan yang penting-penting nanti bisa dicatat. Wallahu a'lam bishawab. Anallahu ta'alaina wa alaikum futuhal arifin wa fakihna wa iyakum fiddin wa alimna wa iyakum ta'wil wa hadina wa iyakum ila sawa'i sabil wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi